A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit belajar bersama tentang maf'ul bih yang dibaca nasab sementara amilnya disembunyikan adalah isim yang dibaca nasab di sejumlah susunan. Yang pertama adalah susunan at-tahdhir, dan yang kedua adalah susunan al-ighra, dan yang ketiga adalah susunan al-ikhtisas, dan yang keempat adalah susunan al-ishtighal, dan yang terakhir, yang kelima adalah susunan an-nida. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang susunan yang pertama, yaitu at-tahdhir, bahwa tahdhir itu adalah tanbihul mukhatabi ala amrin makruhin liyajtanibahu, yaitu menyampaikan peringatan kepada orang kedua, orang yang diajak bicara, akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan agar ia menghindarinya, tentang hal yang tidak dikehendaki agar ia menghindarinya dan menjauhkan diri darinya, seperti kalimat iyyaka wasyarra. Berikutnya, pada pertemuan yang sebelumnya juga kita telah membahas tentang al-ighra, susunan yang kedua, yaitu al-ighra, bahwa al-ighra itu adalah tanbihul mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu, bahwa ighra itu adalah mengingatkan mukhatab tentang sesuatu yang terpuji agar ia melaksanakannya, agar ia melakukannya, menghimbau dan menyeru orang kedua agar melakukan sesuatu yang terpuji, seperti kalimat al-ijtihada, al-ijtihada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke susunan yang berikutnya, susunan yang ketiga yang berkaitan tentang maf'ul bih yang dibaca nasab sementara amilnya tidak disebutkan, amilnya disembunyikan, adalah susunan al-ikhtisas. Ma huwal ikhtisas? Apa yang dimaksud dengan ikhtisas? Al-ikhtisas huwa ayyudhkara ba'da dhamiril mutakallimi awil mukhatabi ismun zahirun ma'rifatun yuqalu lahul mahsusu wa huwa mansubun bi fi'lin akhussu al-mahdhufi wujuban. Apa yang dimaksud dengan ikhtisas? Ikhtisas adalah hendaknya menyebutkan setelah dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab, apa yang disebutkan? Isim zahir. Isim zahir adalah selain isim dhamir. Sekali lagi, ikhtisas adalah menyebutkan isim zahir yang makrifat setelah dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab. Dan isim zahir yang makrifat tersebut yang jatuh setelah dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab dan ia dibaca nasab disebut dalam istilah nahwunya dengan istilah al-makhsus, dan ia dibaca nasab dikarenakan ada fi'il akhussu. Namun kata akhussu yang artinya saya mengkhususkan itu dibuang dan hukumnya wajib. Artinya fi'il akhussu tidak boleh disebutkan. Ustaz ulangi lagi, yang dimaksud dengan ikhtisas adalah setelah dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab disebutkan isim dhahir yang makrifat
dan ia disebut sebagai makhsus, dan ia dibaca nasab karena fi'il akhussu yang disembunyikan secara wajib. Artinya bahwa isim dhahir yang ma'rifat tersebut dibaca nasab dikarenakan ada amil yang menasabkannya, namun amil tersebut harus disembunyikan. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Nahnu ma'syaral ilmi nuslihul ummata. Nahnu ma'syaral ilmi nuslihul ummata. Kami, kelompok orang-orang yang berilmu, memperbaiki dan membenahi umat. Kalimat nahnu atau kata nahnu adalah dhamir mutakallim. Sementara kalimat ma'syaral ilmi adalah isim zahir yang ma'rifat, karena kalimat ma'syara dimudhafkan kepada al-ilmi, sementara kata al-ilmi adalah ma'rifat, maka susunan mudhaf dan mudhaf ilaih tersebut dihukumi ma'rifat karena mudhaf ilaihnya berbentuk ma'rifat. Isim zahir yang ma'rifat yang jatuh setelah dhamir mutakallim, dan dhamir mutakallim pada kesempatan kali ini yang disebutkan adalah nahnu. Nah, kalau ditanya kalimat ma'syara kenapa ia dibaca nasab dengan tanda fathah, ya, ma'syara ia dibaca nasab dengan tanda fathah karena ia isim mufrad. Kenapa ia dibaca nasab? Kenapa kedudukannya nasab? Jawabannya ia menjadi maf'ul bih. Bagaimana bisa ia menjadi maf'ul bih? Jawabannya ia menjadi maf'ul bih karena ia berada pada susunan al-ikhtisas, yaitu ia adalah isim dhahir yang ma'rifat yang jatuh setelah dhamir mutakallim. Ia disebutkan setelah dhamir mutakallim. Sementara yang menasabkannya adalah jumlah fi'il dan fa'il yang harus disembunyikan, ya, sebagaimana di dalam definisinya. Dan perlu diketahui bahwa isim dhahir yang ma'rifat tersebut itu adalah sama dengan dhamir yang disebutkan sebelumnya. Artinya bahwa ma'syaral ilmi adalah nahnu, nahnu adalah ma'syaral ilmi, bukan orang yang berbeda namun satu. Coba kalian perhatikan, al-murad bi ma'syaral ilmi huna al-mutakallim nafsu. Al-mutakallim nafsu, bukan la syakhsan akhar, bukan orang lain, yukhatibuhu yang sedang ia ajak bicara. Dan begitulah hukumnya berlaku pada setiap makhsus pada susunan ikhtisas. Nah, yang berikutnya adalah apa tujuan daripada susunan ikhtisas. Nah, kalau tahdzir dalam rangka menyampaikan peringatan supaya orang kedua menjauhi akan sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau ighra tujuannya adalah untuk menyeru dan mengajak pada sesuatu yang terpuji agar dilakukan oleh orang yang kedua. Sementara bagaimana dengan ikhtisas? Apa tujuan membuat susunan ikhtisas? Disebutkan bahwa al-gharadu minal ikhtisas al-fakhru. Yang pertama adalah dalam rangka menyebutkan kebanggaan, menyebutkan kehormatan, dalam rangka menjelaskan tentang kebanggaan atau kehormatan
Berikutnya, au at-tawadu'u, tujuannya yang lain daripada membuat susunan ikhtisas adalah dalam rangka rendah hati, dalam rangka merendahkan hati. Berikutnya, tujuan daripada membuat susunan ikhtisas adalah ziyadatul bayan, yaitu dalam rangka ingin memberikan keterangan lebih. Nah, siapa nahnu ini? Kita ingin memberikan keterangan lebih. Nah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang definisi ikhtisas, kemudian tentang contoh daripada ikhtisas, dan tentang tujuan daripada membuat susunan al-ikhtisas. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun tugas pada kesempatan kali ini adalah kalian menghafalkan 3 istilah nahwu beserta contohnya. Yang pertama adalah at-tahdzir, yang kedua adalah al-ighra, dan yang ketiga adalah al-ikhtisas. Ustadz minta kalian rekam hafalan kalian kirim ke nomor pribadi Ustadz. Demikian kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.